liang lahat tiba-tiba mengeluarkan api hingga bikin penggali kubur panik dan histeris. Tak hanya bikin heboh warga sekitar, videonya pun ramai di media sosial. Video itu dibagikan oleh akun Twitter @okgg pada Selasa, 8/9. Dalam video berdurasi 14 detik tersebut, seorang pria tengah menggali kuburan. Dengan menggunakan cangkul, pria itu terkejut karena kobaran api tiba-tiba muncul saat ia tengah menggali liat lahat tersebut. Lantas pria yang memakai kaos singlet berwarna putih itu pun tampak berusaha memadamkan api dengan menimbunnya menggunakan tanah. Namun, meski melakukan hal itu, api tersebut tampak tetap tidak padam dan malah muncul api baru. Tidak diketahui pasti apa penyebab munculnya api tersebut. Namun, penggali kuburan itu terlihat cukup panik saat mencoba memadamkan api. Segala cara telah ia lakukan termasuk menimbun dengan banyak tanah agar api tersebut padam. Akan tetapi, alih-alih padam, api itu malah semakin membesar hingga membuat ia dan 3 orang temannya yang merekam peristiwa tersebut terlihat panik. Bahkan, saking paniknya, pria penggali kubur itu meninggalkan cangkulnya dan keluar dari liang lahat tersebut. "Kuburan siapa, nih? Baru digali udah kelihatan nerakanya," tulis dalam keterangan unggahan. Namun, semenjak video itu diunggah di media sosial hingga akhirnya viral, sejumlah warganet tidak percaya dengan kejadian tersebut. Banyak dari mereka yang justru menganggap hal itu hanya sandiwara belaka. Selain itu, ada juga yang menganggap kemunculan api di liang lahat itu diakibatkan oleh gas alam yang ada di dekat galian. Sayangnya, hingga artikel ini dibuat, belum diketahui pasti di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. "Ini pasti ada penjelasan ilmiahnya kan kenapa jadi gini," ucap @salasalamder. "Itu seriusan. BTW orang yang meninggal udah ngelakuin apa aja semasa hidupnya kok sampai gitu." Fajar di ufuk timur belum menyingsing. Senin sudah terjaga dari tidurnya. Sejam kemudian sayup-sayup dari kejauhan azan subuh terdengar. Tak lama ponselnya berdering. Senin mendapat kabar ada pasien virus corona atau COVID-19 yang meninggal dunia. Tak menunggu lama, Senin segera bersiap dan mengayunkan langkahnya menuju Taman Pemakaman Raudatul Jannah di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Lokasi ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi pasien COVID-19 di Samarinda selama 7 bulan lebih. Senin bersama kawan-kawannya selalu siaga menggali kubur di tempat ini. "Rumah saya dengan lokasi makam dekat saja. Alhamdulillah sampai sekarang kami semua sehat," kata bapak 3 anak itu mengawali kisahnya kepada lewat sambungan telepon. Senin, tanggal 30 November tahun 2020 sore. 1. Menggali kubur untuk jenazah COVID-19 tak kenal waktu. Terkadang harus dini hari proses penggalian di Taman Pemakaman Raudatul Jannah di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Dok. BPBD Samarinda Istimewa. Senin menuturkan, menjadi penggali kubur bagi pasien COVID-19 yang meninggal tidaklah mudah, perlu mental kuat, maklum, yang dikebumikan sebagian besar positif virus corona. Karena itu harus waspada. Tidak hanya itu, mereka juga harus menahan kantuk. Senin mengaku terkadang dibangunkan tengah malam, bahkan dini hari untuk memakamkan jenazah COVID-19. Ketika itu terjadi, dia tak bisa berbuat banyak. Tapi Senin tidak sendiri. Total ada 9 orang penggali makam di Raudatul Jannah. Kami kerja sama-sama. Terkadang kami siapkan 6 lubang kubur, tapi yang datang 9 jenazah, tuturnya. 2. 1 liang kubur diupah Rp500.000. Proses penguburan jenazah COVID-19 di Taman Pemakaman Raudatul Jannah di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Dok. BPBD Samarinda Istimewa. Bahkan Senin bersama kawan-kawannya pernah menguburkan 10 orang dalam
Sehari pada Oktober lalu, jumlah itu tertinggi sepanjang virus corona mewabah di Samarinda. Dari catatan Satgas COVID-19 ada 192 kasus kematian virus corona di Samarinda. Meski demikian, tak semuanya berakhir di pemakaman Raudatul Jannah, ada juga yang dikremasi dan dikebumikan di tempat lain. Untuk menggali liang lahat, kata Senin, menggunakan cangkul dan skop dan perlu waktu 2 jam untuk satu liang kubur. Namun, soal waktu tergantung pada kualitas tanah. Satu lubang kami diberi Rp500.000, tegasnya. 3. Tidak pernah tidur lelap karena harus bersiap sewaktu-waktu dapat panggilan selama berbulan-bulan menggali kubur bagi jenazah COVID-19. Senin mengaku khawatir, utamanya terjangkit virus corona. Namun, dia menyebut, pekerjaan yang ditekuninya selama 8 bulan terakhir ini adalah tugas mulia. Kami juga was-was mas, kemana-mana tak bisa, kita juga gak tahu kapan orang meninggal. Jadi tidur tak pernah lelap, ungkapnya. Bersyukur pemerintah juga memberikan sejumlah vitamin dan obat-obatan. Kendati begitu, dia berharap wabah ini cepat menghilang. Setali 3 uang, Supriyanto juga menuturkan hal senada, persoalan khawatir selalu ada, tapi dia tetap yakin tugas yang diberikan kepadanya ini mulia. Semuanya dia serahkan kepada Allah SWT. Pasalnya, semua juga bakal kembali ke hadiratnya. Apalagi kita semua tertarik dengan tugas ini. Kami juga sedih banyak yang meninggal. Kami harap virus ini berakhir, tegasnya. Supriyanto menambahkan, menggali kubur kadang mudah, terkadang juga sukar. Semua bergantung dengan jenis tanah. Jika tanah berbatu prosesnya lebih lama. Lain cerita jika hanya tanah dan pasir, jauh lebih cepat. Tiap kubur punya kedalaman beragam dari 1 hingga 2 meter lebih. Sementara jarak makam satu dengan yang lain 60 cm. Makam punya nama dan nisan, jadi tak mungkin tertukar. Keluarga tak perlu khawatir. Sebanyak 5 orang tewas akibat kebakaran di Kompleks Permata Sentosa, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan perantau dari Gunung Kidul. Kelima korban tewas yang merupakan satu keluarga tersebut akan dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon, Karangmojo, Gunung Kidul. Lurah Bejiharjo, Karangmojo, Yanto, ketika dihubungi menyatakan jenazah masih dalam perjalanan menuju Gunung Kidul. Kelimanya akan dimakamkan dalam satu liang lahat. Sekarang proses menggali kuburan masih berlangsung, kata Yanto. Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020 sore. Menurut Yanto, pasangan ini merantau di Tangerang sudah cukup lama dan sudah berdomisili di sana. Sejak sebelum menikah sudah merantau, untuk kependudukannya juga sudah di Tangerang, tambah Yanto. Sedang Susanto, salah satu warga Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon, Karangmojo, yang kebetulan teman satu kelas waktu sekolah dengan almarhumah Rianti, membenarkan korban sudah merantau ke Jakarta sejak masih bujang. Setelah merantau, saya tidak lagi berkomunikasi, hanya terkadang kalau lebaran pulang. Namun sejak pandemi COVID-19 ini, tidak pernah pulang, katanya. Para korban yang kini dalam perjalanan menuju Gunung Kidul dibawa dengan 5 mobil ambulans. Menurut Susanto, diperkirakan jenazah sampai di Bejiharjo, Karangmojo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Meski jenazah belum datang, namun sekarang ini di rumah Ibu Ratini yang merupakan adik kandung almarhum Nyonya Rianti, sudah banyak pelayat yang datang, tuturnya. Menurut berbagai sumber, kebakaran ini terjadi Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020 dini hari.
sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Kosrudin, kelima korban tewas yang merupakan satu keluarga meliputi Saidun Sinaga, 53, Rianti, 48, Risa Anggaini, 25, Agni Anggaini, 23, dan Alvin Akbar Sinaga, 18. Kondisi korban utuh dan masih berpakaian. Diduga mereka meninggal bukan karena terbakar, tapi diduga menghirup banyak asap.